Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis kasus kecelakaan kerja pada perusahaan. Next. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok 3. Yang pertama ada Aditya Fauzi Ahmad, yang kedua ada Amani Aulia Husna, yang ketiga ada saya Muhammad Safiullah, dan yang terakhir ada Muhammad Hafiz Naufal. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari K3. Nah, K3 itu sendiri adalah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana proses pelaksanaan pekerjaan di semua bidang yang sangat diutamakan oleh sebuah perusahaan. K3 sendiri menjaga kerugian keselamatan dan kesehatan kerja, terutama bagi pekerja. Hal tersebut dapat merugikan perusahaan dalam segi biaya maupun waktu. Nah, K3 sendiri juga memiliki jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengancam pekerja maupun lingkungan pekerjanya yang sudah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 23 yang menyatakan bahwa upaya K3 harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya yang paling besar, dan ini merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu untuk perusahaan pilihan terdapat PT Freeport Indonesia, kedua PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, lalu PT Panca Buana Jaya Sukses. Next. Yang berikut ini adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia dan beroperasi pemrosesan penambangan dan pelaksanaan eksploitasi biji yang mengandung tambang perak dan emas. Lalu kasus yang terjadi pada Freeport Indonesia ini merupakan kelalaian pegawai di perusahaan dan kurangnya fairness dari para pegawai, sehingga menimbulkan kecelakaan. Next. Lalu yang kedua yaitu PT PLN, merupakan salah satu perusahaan BUMN beroperasi di bidang kelistrikan yang ada di Indonesia. Kasus pada PLN ini merupakan pekerja yang memperbaiki kabel listrik PLN dan terkena setruman. Dapat dilihat sebagai berikut videonya. Dan pekerja terjatuh. Next. Lalu ada PT Panca Buana Jaya Sukses yang merupakan perusahaan yang memproduksi kembang api kawat yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, di mana kasus ini diakibatkan oleh ketidaktahuan pegawai tentang risiko yang akan terjadi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri maupun perusahaan itu sendiri. Dan korban yang tewas sekitar 40-50 orang. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus perusahaan pilihan. Dari ketiga kasus yang telah kami analisis, kami memilih untuk membahas kasus yang dimiliki oleh PT Panca Buana Cahaya Sukses, karena pada kasus tersebut kami dapat membuktikan bahwa keselamatan kerja tidak hanya membahas tentang alat pelindung diri atau APD, melainkan juga pekerja harus mengerti tentang pengetahuan terhadap risiko kecelakaan kerja agar tidak merugikan diri sendiri dan perusahaan. Selain itu, PT Panca Buana Cahaya Sukses juga lebih banyak memiliki kasus pelanggaran daripada kedua kasus yang lain. Pada kasus kecelakaan kerja di PT Panca Buana Sukses ini merupakan kecelakaan kerja berupa ledakan kembang api yang disebabkan oleh percikan las. Perusahaan kembang api merupakan lokasi yang berpotensi tinggi dalam merenggut nyawa para pekerja karena pabrik kembang api merupakan semi pabrik bom yang terdapat bahan peledak dan eksplosif berbahaya di dalamnya, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas sistem keamanan dan kebijakan yang ada. Next. Nah, selanjutnya adalah analisis existing dari kasus yang terpilih. Nah, dari serangkaian pelanggaran tersebut, seharusnya PT Cahaya Sukses ini memiliki solusi, tetapi mereka pas waktu kejadian itu tidak memiliki jalur evakuasi dan jalur pabrik yang
tertutup, sehingga untuk pihak-pihak yang untuk menolong para korban ketika terjadi kecelakaan seperti pemadam kebakaran akan mengalami kesulitan karena jalurnya tertutup, dan perusahaan ini juga tidak menerapkan aturan yang ketat dan kurangnya juga pengetahuan pekerja tentang K3. Nah, sehingga menyebabkan pekerja tidak memperhatikan aturan atau standar keselamatan kerja yang ada. Padahal kita mengetahui bahwa untuk K3 ini sangat penting bagi di dunia pekerjaan. Nah, hal lain juga yang menjadi pelanggaran dari PT Pancabuana Cahaya Sukses ini juga, yaitu berupa perusahaan ini hanya mendaftarkan sebagian dari total seluruh pekerjanya, yaitu 27 orang dari 103 pekerja. Jadi ini tuh sebagai rentan gitu pekerjanya itu mengalami eksploitasi dari pihak perusahaan, dan hak-hak dari pekerjanya itu mereka bakal kurang atau malahan diabaikan oleh pihak perusahaan. Dan juga ini mereka itu memiliki pelanggaran, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur dengan memberikan upah yang rendah. Dan juga mereka yang diberitakan bahwa izin usaha mereka ini dicopot oleh pemerintahan, sehingga mereka melanggar kalau misalnya masih melakukan pekerjaan setelah pencopotan. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya saya akan memberikan solusi dan usulan perbaikan kepada PT Pancabuana Cahaya Sukses supaya mereka tuh bisa mempertimbangkan dan mengharuskan mereka untuk memperhatikan kembali segala bentuk SOP dan standar keselamatan pekerja, dan juga mereka seharusnya memberikan kayak seminar kepada pekerjanya tentang pentingnya itu K3 supaya mereka ini tidak mengalami kejadian buruk di suatu hari nanti. Dan juga perusahaan ini sudah seharusnya mendaftarkan semua pekerjanya ini di BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali supaya hak-hak pekerja ini dapat dipenuhi. Lalu perusahaan juga tidak diperbolehkan atau menerima pekerja yang berkategori anak-anak karena itu melanggar dari peraturan pemerintah yang mengharuskan anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk dikerjakan. Nah, semua solusi dan usulan tersebut bertujuan supaya tidak menimbulkan kerugian besar suatu hari nanti bagi perusahaan maupun pekerjanya. Nah, mungkin boleh di next, ada sedikit quotes dari kami mengenai keselamatan kerja, yaitu jangan belajar keselamatan kerja dari sebuah kecelakaan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.